Haleluya, shalom saudaraku. Saya menyapa saudara dengan penuh sukacita, menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah kita di hari ini. Haleluya. Angkat suaramu. Oh yeah. Kami bersyukur. Oh. Bersama-sama naikkan pujian ini. Are you ready? Come on. Dengan sukacita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan. Shalom, apa kabar jemaat yang Tuhan berkati? Sehat, sukacita, semua karena pertolongan Tuhan nyata di tengah setiap kehidupan kita. Untuk itu kita akan beribadah kepada Tuhan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan anggur atau teh manis, roti atau biskuit, dan saya mengajak untuk kita bangkit berdiri dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami siap beribadah kepadamu. Biarlah kuasa kasih-Mu nyata di tengah setiap kami, sehingga lawatan Tuhan, kuasa Tuhan semakin nyata lewat hidup kami. Dan kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Amos Hosea, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu nyata bagi hamba-Mu, supaya lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan kami dilawat, kami diberkati secara dahsyat dan luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Bahkan juga saudara Dave yang akan memimpin pujian dan tim yang ada, Engkau memberkati, Engkau mengurapi mereka, supaya lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jemaat diberkati, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang siap beribadah kepadamu, Engkau memberkati mereka. Mungkin ada yang lemah, Engkau kuatkan. Mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Mungkin ada yang menghadapi jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar, supaya lewat ibadah kami saat ini disertai dengan sakramen perjamuan kudus, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan nyata di tengah setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Happy New Year 2021. Nikmati kebaikan Tuhan di musim yang baru ini. Naikkan pujian di hadapan Allah kita dan nyatakan Dia adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber sukacita kita. Haleluya. So are you ready, church? Ready? Come on. You give me that joy like a river. Say you give me that mercy. You give me that mercy I never deserved. You give me that love, nothing better. Oh, you give me that sweet peace like never before. There's nobody like God, like God. Hey, I'm talking about my God, my God. There's nobody like God, like God. Say, I'm talking about my God, my God.
worthy to be praised. Oh, yeah, yeah. So are you ready? Come on, sing with me. Your love is so amazing. Your love is so amazing. Your love is so incredible. Your love is so incredible. Your love is so amazing. Your love is so amazing. Your love is so incredible. Your love is so Hey, incredible. there is nothing getting enough for your love, Lord. Never get enough for your love. Nothing getting enough for your love, Lord. Never get enough for your love. Oh, nothing getting enough for your love, Lord. Never get enough for your love. Say nothing getting enough, nothing getting enough, nothing getting enough. Oh yeah, hey, nothing getting enough for your love, Lord. Never get enough for your love. Say nothing getting enough for your love, Lord. Never get enough for your love. Oh, nothing getting enough for your love, Lord. Get enough for your love. Oh, nothing getting enough, nothing getting enough. Say nothing getting enough. Oh, it's so good. Sing with me, come on. It's so good. It's so good. It's so good, good, yeah. Oh, it's so good. It's so good. It's so good. It's so good. Hey, yeah. Oh, there is nothing like you, Lord. Yeah. Oh, everybody come and clap your hand and sing with me. It's so good. Oh yeah. It's so good. It's so good. It's so good. Yeah, 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 yeah. Shalom saudaraku. Mari bersama naikkan pujian di hadapan Allah kita yang dahsyat dan hebat. Oh yeah. Thank you Lord. Are you ready church? Come on. Oh, 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 oh. Lewat pujian ini mari nyatakan, ya Allah yang begitu dahsyat dan hebat. Come on, sing with me. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Katakan, Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh Tuhan Allahmu, Tuhan Allahku, yeah. Dengan sukacita, angkat suaramu dan katakan, let's go. Oh berkuasa di bumi di surga, oh yeah, bertata dalam kemuliaan, yeah, yeah. Oh Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Come on. Dia ternama Yesus Raja segala raja,
musik memuji Tuhan. Hey, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Betapa hebat, katakan hebat. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Katakan Dia berjaya, come on. Atas semua perbuatannya, oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. One more time, come on, sing it. Oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh betapa hebat, betapa kuat, oh dahsyatnya Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat dan hebat. Come on church, haleluya. Kami mau bersyukur untuk musim yang sudah kami lalui. Dan izinkan kami untuk mempersiapkan diri kami untuk masuk di musim yang baru dengan penyertaan yang semakin dahsyat, dengan anugerah yang begitu melimpah yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan kita. Dengan ucapan syukurmu dengan pujian ini, mari sama-sama naikkan pujian ini. Nyanyikan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari angkat tanganmu, bersyukur, katakan mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari naikkan pujian ini bersama. Kami mau bersyukur senantiasa, sebab Engkau baik. Mari nyatakan lewat pujian ini, katakan ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan,
padamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus, kami bersyukur padamu. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan biar kami boleh menghitung setiap kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang damai sejahtera, selalu membawa kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena kami masuki minggu pertama di tahun yang baru. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang Ebenezer, sampai di sini Engkau telah menolong kami. Dan kami percaya hari-hari, minggu-minggu, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini Tuhan, kami tahu ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar buat setiap kami, supaya kami masuki tahun yang baru. Firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan yang menerangi langkah-langkah hidup kami sepanjang tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak sekalian. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, karena kita masuki tahun yang baru. Tahun yang kata orang banyak tantangan, masalah, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita tahu ada kemenangan, ada kuasa Tuhan yang ajaib. Di khotbah saya di penutup tahun saya mengatakan bahwa kalau kita percaya Tuhan beserta dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kitab Ulangan yang saya khotbahkan di penghujung tahun, saudara, saya mengkhotbahkan tentang kitab Ulangan karena berbicara tentang bangsa Israel yang akan masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan mereka, saudara, harus menghadapi tantangan karena di sana ada orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan, ya, orang yang disebut orang enak yang tidak enak dilawan karena seperti raksasa katanya. Tetapi saudara, kalau mereka percaya pada janji Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan mereka, mereka menjadi orang-orang yang menang. Dan ternyata betul, kalau saudara baca dalam kitab Yosua, saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim, orang-orang percaya masuk tanah perjanjian. Sampai hari ini masih ada yang namanya orang-orang Israel di tanah perjanjian. Saudara-saudara, pada bulan ini kita akan bicara tentang hikmat Tuhan, wisdom. Ketika saya berdoa, apa yang kira-kira Tuhan mau supaya kita aminkan, supaya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Saya berdoa, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, apa yang harus saya sampaikan buat umat Tuhan. Ternyata Tuhan kasih satu ungkapan, satu kata penting, yaitu wisdom, God's wisdom. Mari kita baca saudara dalam kitab Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yang berbahagia adalah kita yang selalu mendengar firman Tuhan dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, mengapa kita memerlukan hikmat yang dari Tuhan? Saudara, ternyata ada banyak orang berbicara hal yang negatif, hal yang pesimis, hal yang menakutkan untuk masuk di tahun yang baru ini. Saudara-saudara, ada seorang yang kita anggap sebagai pakar ekonomi, Menteri Keuangan kita yang namanya Ibu Sri Mulyani. Dia mengatakan bahwa tahun 2021 itu adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Mengapa? Ini alasannya. Karena pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia rata-rata akan mengalami kontraksi dengan -4 hingga -5. Kontraksi ekonomi tersebut, kata pakar ekonomi ini, ya, Menteri Keuangan yang dianggap salah satu Menteri Keuangan terbaik dunia, mengatakan ini merupakan kontraksi yang cukup dalam sejak perekonomian dari Perang Dunia Kedua. Jadi Sri Mulyani mengatakan sejak
Perang Dunia Kedua, kita akan masuki satu masa yang tidak pernah terjadi, saudara. Itu terakhir terjadi dalam Perang Dunia Kedua. Saudara, apa tantangannya harus dihadapi sebagai sebuah bangsa? Apa tantangannya Indonesia? Ada 5 fakta tantangan pemulihan ekonomi di tahun 2021 adalah masalah stabilitas kesehatan. Karena kenapa? Banyak pengangguran. Undang-undang Cipta Kerja yang baru saja saudara tahun lalu tahun 2020 disahkan. Pemerintah yang harus menyiapkan langkah-langkah basic pemulihan ekonomi dan program pemulihan ekonomi nasional PEN disingkat yang harus dilanjutkan di tahun ini tahun 2021, dan pemulihan ekonomi yang bisa terhambat karena munculnya jenis virus baru, pola baru dari yang namanya COVID-19 itu. Saudara, jadi ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Bahkan ada seorang pengamat namanya Dr. Rizal Ramli yang selalu vokal. Dia kalau bicara apa adanya, saudara. Rizal Ramli mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2021 bisa lebih sulit dari krisis 58. Saudara, bahkan ada orang yang namanya Nostradamus. Ini adalah seorang peramal abad 19 dari Prancis yang katanya ramalan-ramalannya selalu tepat. Saya emang gak percaya yang gini-gini. Tapi ya saya baca di media, saudara, dan dia mengatakan ada ramalan-ramalan yang mengerikan. Nostradamus punya ramalan semuanya mengerikan. Ya, semuanya buat orang jadi gentar. Ya, kalau kita baca dalam firman Tuhan, saudara, saudara, kalau bicara tentang masa depan hidup kita, itu masa depan yang penuh dengan pengharapan, madece. Tetapi Nostradamus selalu memberikan ramalan yang madesu, masa depan suram. Saudara, apa saja ramalan Nostradamus yang tidak boleh kita aminkan, yang kita tolak dalam nama Tuhan Yesus? Dia mengatakan nanti ada zombie, apokalipsi. Ada zombie. Ini akibat ada yang namanya semacam kayak kontaminasi biologis yang terjadi di tahun 2021. Ada bencana kelaparan. Itu yang bisa terjadi katanya. Ada badai matahari. Itu yang membuat katanya dunia akan semakin tidak nyaman untuk orang tinggal. Ada yang mengatakan bumi akan dihantam asteroid. Yang membuat katanya ada goncangan yang luar biasa. Ada gempa bumi yang dahsyat yang terjadi di tahun 2021 ini, saudara. Oleh karena itu, kalau orang berbicara hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang menakutkan, orang mulai berkata, Pak, rasanya saya nggak pede masuk di tahun yang baru ini. Ada yang mengatakan, Pak, saya melihat kayaknya ini tahun tantangannya, ya kita udah lewati 2020 banyak masalah. Kira-kira Pak tahun 2021 kayak gimana? Saudara, ini yang harus kita miliki, yaitu hikmat yang dari Tuhan. Kata hikmat, kalau saudara lihat dalam pengertian sederhananya, adalah kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan atau bertindak dalam menghadapi sesuatu. Itu yang namanya hikmat. Jadi hikmat memampukan seseorang, saudara, untuk buat keputusan atau mengambil tindakan dalam satu situasi, masalah, kesulitan, himpitan yang terjadi. Kita memerlukan hikmat. Saudara-saudara, nanti saya akan bedakan antara yang namanya hikmat dengan kepandaian. Karena orang yang pandai, orang yang jenius, orang yang IP-nya 3,9999 belum tentu dia punya hikmat. Saudara-saudara, mengapa kita memerlukan hikmat yang dari Tuhan? Ternyata saudara, kalau kita bicara tentang yang namanya pandemik ini, ada banyak pakar di dunia. Ada banyak profesor, peneliti-peneliti. Ternyata ketika bicara tentang akhir pandemi COVID-19 di Indonesia, seperti Badan Intelijen Negara, seperti dari ITB, UGM, bahkan ada sebuah badan survei yang katanya hebat, LSI, mengatakan hal-hal yang tentang prediksi akan berakhirnya COVID. Ternyata semuanya meleset. Semuanya bleset, saudara. Semuanya bleset. Tidak ada satupun pakar ahli orang jenius di dunia ini bisa mengatakan yang pasti tentang pandemi ini, saudara. Itulah sebabnya mari kita di tahun ini, saudara, masuk di tahun yang baru, kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki hikmat yang dari Tuhan di tahun 2021? Yang pertama, kita harus memintanya. Meminta hikmat dari Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Amsal 2 ayat yang ke-6 jelas mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. All wisdom comes from the Lord. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ketika Raja Salomo ditanya Tuhan mau minta apa? Wah, saya nggak tahu kalau saudara suatu kali
Ya, dalam mimpi entah mungkin juga Tuhan bisa bicara langsung kepada saudara, tanya mau apa. Mungkin kalau anak muda berkata, Tuhan saya belum dapat jodoh gitu ya, enggak. Kalau yang punya usaha berkata, Tuhan usaha saya lagi banyak masalah. Kalau yang sakit berkata, Tuhan saya pengen sembuh. Ya mungkin hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi saudara, yang namanya Salomo minta hikmat. Ini yang luar biasa. Ini yang membuat Tuhan berkati Salomo pada waktu itu dengan berkat yang luar biasa. Karena Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dia berkata dalam doanya, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Saudara-saudara, dan betul ketika dia punya hikmat yang dari Tuhan, dia menghadapi tantangan sebagai seorang raja, dia harus menghadapi perkara-perkara. Saya nggak ngerti pada waktu itu sistem pemerintahannya, pokoknya ada 2 perempuan sundal yang datang dan mereka punya perkara karena salah satu ya dari anaknya yang meninggal karena tertindih, dan saudara mereka datang memperebutkan anak yang masih hidup. Yang sudah pasti pernah dengar dan membaca ayat-ayat ini saudara, dan ketika mereka minta Salomo memecahkan masalahnya, saudara. Salomo mengambil sebilah pedang dan memutuskan ya supaya siapa yang benar-benar ibu dari anak ini, saudara. Ya, dan ternyata betul ya apa yang dilakukan oleh Salomo sangat tepat. Dia tahu persis karena ibu kandung ini berkata, udah jangan dibunuh, udah biarin, yang penting anak saya hidup. Langsung Salomo tahu ini ibunya, ya ini ibu kandungnya dari anak itu. Saudara, apa yang terjadi dalam Alkitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28, hikmat daripada Allah nyata di tengah-tengah umatnya. Kalau saudara adalah orang yang berhikmat, orang-orang sekeliling saudara akan berkata, kamu benar punya hikmat yang dari Tuhan. Kamu betul-betul tahu apa yang Tuhan mau. Kalau kita menjadi seorang suami yang punya hikmat dari Tuhan, istri sama anak-anak kita akan sejahtera. Kalau seorang istri punya hikmat dari Tuhan, suami akan berkata, ma, gak percuma mama suka kebaktian. Ternyata mama betul-betul dapat hikmat yang dari Tuhan. Kalau kita lihat anak-anak kita bertumbuh dan menjadi orang berhasil, kita akan berkata buat anak-anak kita, kamu benar-benar luar biasa. Gak percuma kamu selalu suka berdoa, baca firman Tuhan dan beribadah. Saudara, itu adalah orang-orang yang berhikmat. Kalau kita punya hikmat dari Tuhan, di kantor, usaha, pekerjaan, di pemerintahan, dalam pelayanan, dimanapun juga, orang akan mengakui ini adalah sesuatu yang bukan dari manusia, tetapi yang dari Tuhan. Seperti yang dialami oleh Raja Salomo. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saudara, kalau saudara baca dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, konteksnya berbicara bahwa jemaat ini sedang jatuh dalam berbagai pencobaan. A lot of trouble. Jadi penerima surat Yakobus ini adalah perantauan orang-orang Yahudi yang ada di wilayah luar Palestina. Dan mereka mengalami tantangan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami ujian iman, mereka mengalami banyak masalah tekanan dalam hidup. Tetapi firman Tuhan mengajarkan mereka supaya memintanya hikmat dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan yang pasti kita hadapi, hidup kita saudara selama di dunia ini bukan hidup yang ideal. Saya sudah mengkhotbahkan berkali-kali saudara bahwa ketika kita hidup dalam dunia saudara, pasti ada banyak masalah, pasti banyak tantangan. Ketika manusia saudara jatuh dalam dosa, ketika Adam berdosa, dosa masuk dalam kehidupan manusia, disitulah kita menghadapi banyak masalah. Saudara, kita tidak akan lagi punya masalah kalau kita bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Kita bersama dalam kerajaannya untuk selama-lamanya di Yerusalem yang baru. Baru nggak ada yang namanya air mati, nggak ada yang namanya kesalahan, nggak ada yang namanya masalah, nggak ada yang namanya dosa, dan tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada yang namanya COVID-19 di Yerusalem yang baru, di dunia dan langit yang baru. Saudara-saudara, itu artinya apa? Kalau kita masih hidup dalam dunia, kita harus minta hikmat yang dari Tuhan. Saya suka membaca kesaksian orang-orang saudara yang saya katakan luar biasa. Ya, kalau saudara pelajari ya, kita belajar di sekolah kan TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kan kita punya yang namanya kayak buku-buku manual. Tapi harus kita akui, ada banyak orang-orang yang menyelesaikan masalah. Ya, itu tidak ada di dalam textbook. Contohnya, ada orang yang namanya Danny Holt. Danny Holt ini kena penyakit.
Dia penderita kanker usus yang ganas. Kalau dokter rumah sakit menangani penyakitnya, pasti akan pakai ya segala macam. Ya mungkin pas dia sakit dikasih macam kayak obat ya yang menghilangkan rasa sakit. Apa namanya saya nggak tahu, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Danny Holt adalah apa? Dia berdoa. Ketika sakit dia selalu berdoa. Dan apa yang Tuhan berikan hikmat dalam hidupnya. Ketika dia sakit ini doanya. Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyembuhkanku. Coba saudara, kalau kita pakai ilmu kedokteran, mana ada ya ajaran seperti itu. Atau juga secara logika, kepandaian, kepintaran manusia. Nggak ada kan kalimat yang seperti itu. Tapi Danny Holt dapat hikmat dari Tuhan. Ketika dalam keadaan sakit yang luar biasa, hikmat Tuhan berbicara buat dia. Jangan mengeluh, jangan ngomel, jangan marah sama Tuhan. Ada banyak orang Kristen ketika punya masalah, dia mengeluh, dia bersungut-sungut. Khotbah saya saudara di penghujung tahun, saya menceritakan orang Israel dalam Bilangan pasal 14 dihukum Tuhan. Tidak masuk dalam perjanjian yang usianya 20 tahun ke atas. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Banyak kali orang ada masalah bersungut-sungut. Bukannya berdoa minta hikmat dari Tuhan. Danny Holt, dia berdoa minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan kasih hikmat sama dia. Untuk apa? Berkata Tuhan, terima kasih. Yesus terima kasih. Engkau telah menyembuhkanku. Kesaksiannya luar biasa. Ketika dibawa di rumah sakit. Harus menjalani operasi. Ketika dibuka saudara, bagian yang sakit di bagian ususnya. Dokter kaget dan dokter berkata tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena kankernya lenyap. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi sepanjang tahun ini. Tetapi satu hal yang kita perlu adalah meminta hikmat dari Tuhan. Kalau kita menghadapi tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup. Demikian juga saudara dengan William Carey. Ketika William Carey datang ke India. 7 tahun pelayanannya saudara. Hanya 1 jiwa yang dibaptis. Saya gak bisa bayangkan kalau diri saya seperti William Carey. Mungkin saya udah minta pensiun dari Tuhan. Mungkin saya berkata Tuhan saya nyerah deh. Ya, tapi ternyata saudara William Carey yang punya motonya apa saudara? Expect greetings from God and attempt greetings to God. Artinya kita harus mengharapkan perkara-perkara yang besar dari Allah. Usahakanlah perkara-perkara besar untuk Allah. Saudara, dia dapat hikmat dari Tuhan. Dia mempersiapkan diri dengan baik saudara untuk menjadi seorang hamba Tuhan misionaris di India pada akhir abad 18. Tetapi saudara, ya, dia memerlukan hikmat dari Tuhan. Karena 7 tahun dia melayani cuma 1 jiwa. Satu kali dia melihat saudara, ini membuat betul-betul Tuhan berbicara dengan hikmatnya kepada William Carey. Karena tiba-tiba William Carey tersentak melihat ada seorang perempuan harus dibakar hidup-hidup ketika suaminya dikremasi. Jadi orang India kan selalu mengkremasi jenazah. Jadi saudara, istri yang masih hidup harus menjalankan upacara sati. Apa itu? Upacara di mana istri menunjukkan kasihnya dengan membakar dirinya dalam keadaan hidup bersama dengan jenazah suaminya. Saya pernah singgung saudara kesaksian ini ya, dalam khotbah saya sebelumnya. Saudara, tapi itu hikmat yang Tuhan berikan buat William Carey. Wah, saya harus mengupayakan. Semula saudara, dia cuma datang ke orang-orang ngomong Injil. Dia enggak dapat hikmat. Sekarang saya akan berjuang. Supaya apa? Orang-orang India sadar bahwa ini adalah cara yang tidak betul. Dia berjuang untuk menghapus upacara sati. Dan itu menjadi terobosan dia dalam pelayanan. Dan apa yang terjadi saudara? 300 sekolah misi berdiri dalam pelayanan William Carey. Oh, ada banyak orang India itu bisa baca Alkitab di dalam hidup dan pelayanannya karena William Carey. Saudara, itu yang namanya hikmat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Demikian juga dengan George Washington Carver. Ini adalah orang kulit hitam pertama yang meraih gelar Master of Science. Dia memang adalah orang yang punya kemampuan otak yang brilian. Tetapi saudara, lebih dari itu. Dia bukan hanya saudara memiliki kepintaran, tapi dia punya hikmat. Karena ketika dia mau meneliti, dia seorang sarjana pertanian. Dia dapat hikmat ketika baca kitab Kejadian. Dan Tuhan katakan dalam kitab Kejadian, makanan manusia adalah biji-bijian. Wah, ini berarti sesuatu yang luar biasa. Ya, tentang biji-bijian. Dia teliti dan dia menemukan 300 kegunaan kacang tanah. Saudara, yang namanya George Washington Carver. Sampai dibuat perangkonya. Dapat penghargaan dari berbagai macam badan yang ada di Amerika Serikat. Ya, institusi ya memberikan penghargaan kepada George Washington Carver
Kenapa? Karena dia dapat hikmat yang dari Tuhan. Saya pernah menciptakan bisnis restoran Wendy's Old Fashioned Hamburgers. Ini pun juga bisnis yang didirikan R. David Thomas. Dari apa? Dari hikmat. Dia nggak tahu ketika dia pensiun mau bisnis apa. Dia berdoa, dia merenung susah. Ternyata dia dapat hikmat yang dari Tuhan. Dia melihat semacam kayak bayangan pikiran ada sebuah restoran yang asik, yang cozy, ya. Dia bikin suatu restoran itu yang sekarang sampai hari ini bisnisnya ada. Ya, Wendy's Old Fashioned Hamburgers. Wendy itu nama anaknya. Saudara-saudara, demikian juga ada seorang wanita pebisnis yang cukup berpengaruh dalam dunia bisnis di Amerika Serikat. Namanya Mary Kay Ash. Mary Kay Ash punya slogan God's first, family second, career third. Karena dia bergerak dalam bidang kosmetik. Banyak karyawannya, stafnya itu para wanita. Waduh, ini seringkali jadi pergumulan. Karena pada waktu itu seorang wanita, seorang istri tetap harus merawat anak-anaknya. Saudara berdoa. Gimana supaya orang-orang yang bekerja dengan dia, khusus para wanita ini, ya bisa betul-betul maksimal. Dia dapat hikmat dari Tuhan. Dia ngomong sama karyawannya, dia ngomong sama stafnya, dia ngomong sama semua orang. Allah itu nomor satu. Yang kedua keluarga, yang ketiga baru karir. Dan ini membuat saudara usahanya, bisnisnya itu begitu meroket dan luar biasa. Ini hikmat yang dari Tuhan. Saudara, bagaimana caranya kita menghadapi tantangan hidup sepanjang tahun 2021. Yang pertama saudara, jangan ambil keputusan, tidak mengambil keputusan penting tanpa berdoa terlebih dahulu untuk minta hikmat yang dari Tuhan. Yang kedua, berdoa sungguh-sungguh dengan iman untuk minta hikmat dari Tuhan. Dan yang ketiga saudara, khusus suami istri. Khusus suami istri harus memiliki kesepakatan dalam berdoa dan bertindak sesuai dengan hikmat Tuhan. Jadi suami-suami, istri-istri, ya harus betul-betul punya kesepakatan. Saya pernah dulu saudara ambil mobil, boleh tanya sama istri saya Gina. Saya ambil mobil, ini mobil second. Pas saya lihat nih penampilannya yang bagus. Saudara, saya tanpa ngomong sama istri, tanpa doa, ya, pada pendeta, tanpa doa, karena ngelihat ini mobil bagus, langsung saya bilang iya. Ketika saya bilang sama istri saya, ya, saya bilang sama istri saya, iya. Aku udah ambil, saya kayaknya mukanya gak sejahtera. Saya bilang dalam hati, kalau urusan mobil mah urusan laki-laki, urusan kita, betul gak Bapak-Bapak ya? Gitu. Ya saudara, setelah transaksi selesai, saya ingat tuh sorenya, kami pelayanan ke daerah Kerawang. Ya waktu itu kami masih tinggal di Pamulang. Kami bawa tuh mobil saudara, masuk jalan tol, belum sampai Kerawang. Itu mobil udah bunyi, bluk, kayak lagi naik bajai. Waduh, belum ibadah saya sudah berdoa. Ini nyampe apa enggak? Kerawang loh, Kerawang. Oh Tuhan, saudara, ya singkat cerita, ya akhirnya nyampe juga. Balik saudara sama juga, mobil musim bunyi berisik. Besoknya dibawa ke bengkel. Saudara tahu apa yang terjadi? Turun mesin. Ternyata penjualnya itu nakal, saudara. Penjualnya nakal. Itu mobilnya gak bagus, saudara. Cuma ditaruh, dipoles-poles, dibikin keren. Ya banyak dibuat ini, aksesorisnya dibuat bagus gitu. Sehingga saya tertarik. Saudara, saya bisa salah. Kenapa? Karena saya tidak minta hikmat dari Tuhan. Saudara, biarlah sepanjang tahun ini berdoa sungguh-sungguh. Suami istri bersepakat. Saudara minta hikmat dari Tuhan. Ketika saudara menghadapi tantangan keputusan yang penting, saudara ambil keputusan berdasarkan hikmat Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan menuntun saudara sejahtera, sukacita dari Tuhan menyertai saudara yang percaya. Katakan amin. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan kita untuk hikmatnya yang luar biasa itu. Yang kedua saudara, kita harus punya sikap takut akan Tuhan. Bagaimana kita memiliki hikmat dari Tuhan? Kita harus punya sikap yang takut akan Tuhan. Alkitab berkata dalam Amsal 9 ayat ke 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Respect and obey the Lord. This is the beginning of wisdom. To have understanding, you must know the Holy God. Saudara, yang kedua adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Respect and obey the Lord. This is the beginning of knowledge. Only a fool rejects wisdom and good advice. Saudara, kita harus menjadi orang-orang percaya yang takut
takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, Alkitab katakan dalam Amsal 3 yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bahasa Inggris yang berkata, don't ever think that you are wise enough, but respect the Lord and stay away from evil. Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. Yang kedua, untuk mendapatkan hikmat, kita harus takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan, saudara? Takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan karena keberadaannya, karena pribadinya, karena kekudusannya, karena kebesarannya, dan memberikan respon terhadap Tuhan kita di dalam keyakinan, penyembahan, ketaatan, dan pelayanan. Saya selalu membedakan agama dengan Injil Yesus Kristus. Minggu lalu, saudara, saya bedakan antara agama dengan Injil Kristus. Kalau agama adalah apa yang boleh dan tidak boleh yang saya lakukan. Tetapi Injil Kristus adalah apa ya, teladan Kristus buat hidup saya. Apa yang menjadi teladan Kristus dalam hidupku. Saudara, saya seringkali melihat banyak orang Kristen masih beragama Kristen. Jadi artinya begini, saudara. Ya, kalau di gereja jadi rohani. Kalau ada pendeta, ya nggak, ada ngomongnya nyaris tak terdengar, ya suami ngomong sama istri, honey, pakai bahasa Inggris, madu, gitu ya, nggak, madu, gitu ya, nggak, tawan, gitu ya. Nah, saudara, jadi kadang-kadang saudara kekristenan kita itu, ya mesti ada satpamnya, ya. Saya suka mengatakan begini, ya, saya nggak mau jadi hamba Tuhan itu seperti kayak polisi. Seperti kayak Satpol PP. Ada Satpol PP baru kita mau pakai masker gitu ya, enggak. Ya, jadi kita nih seringkali saudara masalah ketaatan kita terhadap protokol kesehatan itu karena takut didenda. Itu hasil survei mengatakan demikian. Orang Indonesia itu taat pada protokol kesehatan karena takut didenda. Karena takut dihukum, takut disuruh push up, takut disuruh bayar. Ya, takut segala macam, bukan karena kesadaran bahwa penularan itu ya yang terjadi dalam virus corona ini sangat cepat sehingga kita harus melindungi diri kita dan melindungi orang lain dengan apa? Memakai masker. Belum ada kesadaran seperti itu. Saudara, demikian juga dengan kekristenan kita. Kita taat, saudara, bukan karena takut dihukum Tuhan. Bukan karena aduh Tuhan, saya nggak gereja nih, saya nggak ibadah nih. Ya, karena saya selalu perhatikan, saudara. Ya, ada jemaat yang kadang-kadang timbul tenggelam gitu ya, enggak. Ya apalagi ibadah online begini, godanya banyak ya. Sebentar lagi ibadah paket gitu ya, enggak. Lagi ibadah Gojek ya, enggak. GoSend ya, GoFood gitu ya. Saudara. Tapi kalau saudara respect and obey the Lord. Takut akan Tuhan, terjemah bahasa Inggrisnya saya senang. Respect and obey. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah dia respect kepada Tuhan. Kalau saudara respect pada seseorang, kita respect sama orang tua. Kita gak mau menyakiti hati orang tua kita dengan melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita bersedih. Kalau saudara respect kepada perusahaan di mana saudara bekerja, saudara akan jaga nama baik perusahaan saudara. Kalau saudara respect kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saudara, saudara tidak akan hidup sembarangan. Saudara lihat dalam Alkitab ada yang namanya Salomo, dia jatuh. Karena kenapa Salomo akhirnya menyembah berhala, dia jauh. Kenapa saudara? Karena dia akhirnya kehilangan hikmat. Ketika dia nyembah berhala, dia kehilangan hikmat. Tadi kita baca saudara, begitu luar biasanya hikmat Salomo. Tetapi dicatat saudara, dia punya 700 istri, 300 gundik. Dan istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ketika kita tidak punya lagi namanya respect kepada Tuhan, tidak punya kasih kepada Tuhan, maka tidak ada lagi namanya ketaatan. Akibatnya sudah baca dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat. Hatinya tidak lagi berpaut kepada Tuhan seperti Daud ayahnya. Ini yang disebut dengan the success syndrome. Ada banyak orang, saudara, setelah dia sukses seperti Salomo, seperti Daud, dia jatuh. Kenapa, saudara? Karena sukses syndrome. Dia lupa dia berhasil karena Tuhan. Salomo jadi raja yang hebat karena hikmat Tuhan. Kalau saudara saat ini masuk di tahun yang baru dan saudara berkata tahun 2020 saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terus menerus respect and obey the Lord. Jangan saudara merasa waduh ini gue punya koneksi nih. Gue pintar, gue hebat, gue pengalaman. Saudara-saudara itu success syndrome. Terus menerus respect and obey the Lord.
Kalau saudara terus-menerus begitu, maka Tuhan akan terus memberkati saudara dengan hikmat yang luar biasa. Harvard University ketika berdiri saudara sebenarnya adalah apa? Supaya tamatannya memiliki namanya wisdom. Sing the Lord give it wisdom. Everyone shall seriously by pray in secret wisdom of Him. Tapi 2008 Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi gara-gara apa? Jebolan dari Harvard University. Makanya setelah itu kurikulum Harvard University ditambahkan ada yang namanya business ethic. Karena jebolan Harvard pintar-pintar. Tapi tidak punya hikmat. Membuat jebol keuangan Amerika Serikat. Saudara-saudara, makanya ada yang namanya white collar criminal dan blue collar criminal. Kalau yang namanya blue collar criminal itu penjahat di jalanan. Tapi white collar criminal itu penjahat. Kelas pintar, kelas brain, pakai otak. Koruptor itu white collar criminal. Saudara-saudara, orang yang berhikmat gak sama dengan orang yang pintar. Orang yang pintar itu seperti ibaratnya dia tahu menggunakan pistol. Tapi orang berhikmat adalah dia tahu menggunakan pistol dengan benar. Dengan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, itu hikmat. Kalau orang saudara punya kepandaian tapi tidak punya hikmat, dia bisa menjadi seorang penjahat. Dia bisa menjadi seorang koruptor. Dia bisa membuat orang lain saudara menderita. Dia bisa membuat dirinya pun juga mengalami banyak masalah. Saudara, ada seorang yang namanya Tim LaHaye. Dia menceritakan dalam bukunya Faith of Our Founding Fathers. Dia memberikan data bahwa pendiri-pendiri Amerika Serikat dulu mendirikan Amerika Serikat dengan iman yang benar. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada pendiri-pendiri Amerika Serikat. Undang-undang dasarnya Amerika Serikat itu ditulis berdasarkan hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena selalu sebelum mereka merumuskan, mereka berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Mereka menjadikan Alkitab sumber satu-satunya untuk menulis undang-undang dasar mereka. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika mereka mulai meninggalkan Alkitab. Meninggalkan yang namanya doa. Saudara, Amerika Serikat menjadi negara yang tidak aman lagi. Penembakan massal, ledakan kiri kanan, orang-orang dibunuh saudara dengan cara yang mengenaskan terjadi di Amerika Serikat. Saya suka menceritakan kisah seorang anak muda yang dulu miskin namanya William Colgate. Ya, saudara tahu inilah satu produk yang sangat terkenal. Saudara, William Colgate menjadi orang yang luar biasa dalam bisnis, dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Karena setelah diberkati Tuhan, dia terus menerus saudara ikut respect and obey the Lord, ikut kehendaknya Tuhan. Saudara, William Colgate dikasih nasihat waktu dia mau merantau oleh seorang kapten kapal Kristen di atas kapal, supaya apa? Menjadi orang muda yang takut akan Tuhan. Give your heart to Christ. Jadi orang muda yang baik. Jauhi yang namanya kejahatan. Saudara mungkin pernah dengar kisah Ben Carson, yang salah seorang dokter bedah anak, ya, bedah otak anak yang terbaik di dunia. Saudara, dia adalah seorang yang dulunya juga hidup dalam dunia kejahatan. Seperti ada banyak orang kulit hitam di Amerika Serikat, dibesarkan di tengah-tengah geng. Tetapi ketika dia saudara mentaati nasihat mamanya yang tidak bisa baca, tetapi mamanya selalu menasihatkan dia untuk baca Alkitab. Suatu kali saudara dalam keadaan ketakutan karena dia habis saja terlibat dalam perkelahian dalam geng saudara. Dia baca ayat Amsal 25 ayat 28. Ayat ini saudara mengubah hidupnya dan tercatat dia menjadi salah seorang dokter bedah otak anak terbaik di dunia. Saudara-saudara, bagaimana memiliki hikmat sepanjang tahun 2021? Responi kasih Kristus dengan hidup dalam ketaatan. Berani untuk berkata tidak terhadap kejahatan. Isi selalu bejana hidup kita sepanjang tahun ini dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Selalu berdoa tiap hari, bangun pagi-pagi saudara, cari hadirat Tuhan, berdoa setiap pagi, penuhi hati saudara dengan kasih-Nya, penuhi pikiran saudara, segala hal yang saudara pikirkan dengan kebenarannya. Maka saudara akan melihat bagaimana hikmat Tuhan menolong saudara. Saya simpulkan khotbah saya saudara, bagaimana kita memiliki hikmat Tuhan sepanjang tahun 2021. Kita minta hikmat dari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua saudara, jauhi yang namanya kejahatan, takut akan Tuhan, respect and obey the Lord. Maka tahun 2021 menjadi tahun penuh dengan kemenangan, berkat Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, keluarga saudara, dan apapun yang saudara lakukan, Tuhan berkati, nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan.
Mari kita berdoa saudara. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Di hari Minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Kami mohon hikmat yang dari Tuhan. Mungkin ada masalah-masalah yang belum terselesaikan di tahun yang lalu. Mungkin di tahun ini kami akan menghadapi banyak masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga bangsa di dunia, kami tahu pandemik belum selesai. Itulah sebabnya Tuhan, kami mohon hikmat yang dari Tuhan. Supaya kami sebagai seorang suami, mungkin sebagai seorang istri, sebagai orang muda, kami mungkin sebagai seorang pengusaha, kami sebagai seorang profesional, pegawai, bahkan kami sebagai orang yang melayani, kami mahasiswa, kami belajar. Tuhan berikan kami hikmat. Supaya hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan sepanjang tahun ini hikmat Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Dan kami percaya ketika Tuhan memenuhi kami dengan hikmat-Mu, kami akan menghadapi tantangan dengan penuh keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan yang kami sembah akan memberikan kami kemampuan untuk memutuskan dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga sepanjang tahun ini kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi buat setiap kami. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, di minggu pertama di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau menerima perjamuan kudus untuk mengingat akan kasih Tuhan. Supaya ketika kami menerima perjamuan kudus dalam ibadah di awal tahun ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kasih Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, itu menyertai kami sepanjang tahun ini. Persiapan hati kami masing-masing Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Kita persiapan hati kita saudara dengan mengangkat pujian untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini atau pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu bersama. Mari katakan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu. Engkau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Oh, sepenuhnya kami milik-Mu Bapa. Oh,
pengorbananmu, buat karya salibmu. Kau layakkan kami, kau tebus dosa kami. Sungguh engkau baik, sungguh engkau baik. Untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, thank you Lord. Oh. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus saat ini, kita diperbolehkan Tuhan, kita mendapatkan anugerah Tuhan untuk bersekutu kembali dengan tubuh Kristus, dan di dalam anugerahnya, saudara yang percaya katakan amin. Saudara, apakah saudara percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib itu menandakan kita mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal bersama dengan Dia? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk tubuh Kristus. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari kita makannya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus pada ibadah saat ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan darah Kristus, dan di dalam anugerahnya, saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kita mendapatkan penyucian oleh darah yang kudus. Hati nurani kita yang jahat telah dikuduskan oleh darah Kristus sehingga kita menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur saat untuk darah Kristus. Makasih Tuhan. Mari kita meminumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Mari saudara kita bersyukur. Kita mengangkat tangan kita bersama. Kalau Tuhan mengizinkan kita bersama-sama masuk di tahun yang baru, di minggu pertama di tahun yang baru ini, dan kita diingatkan akan kasih Tuhan yang ajaib, tubuh dan darah Kristus yang menyucikan kita, menebus kita, sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita bersyukur, kita bersyukur. Mari saudara, kita bersyukur bersama. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Tuhan, kami percaya oleh karena darah Kristus, oleh karena pengorbanan Kristus, kami yang percaya kepada Kristus, kami diselamatkan. Kami boleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Meteraikan perjamuan kudus dalam ibadah saat ini Tuhan, sehingga setiap kami diingatkan kembali bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang memiliki satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa kami, negara kami. Tuhan terus berkati Indonesia. Kami berkata buat Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Dan kami terus berdoa Tuhan, untuk saudara kami yang mungkin sakit, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan.
Saudara kami yang terpapar virus corona, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada Ibu Vivi Marliana, ada Saudari Siskawati, ya Om Samelo, Ibu Grace Natalia Rumondor, Ibu Sufiasana Wiguno, Ibu Yani Angelia, dan Ibu Elsaria Borusiaan. Tuhan memberkati saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan kami perlindungan, Tuhan berikan kami berkat, Tuhan berikan hari-hari di mana kami lalui bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur karena jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, mengembalikan berkat Tuhan, mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, memberkati jemaat Tuhan yang memberi pekerjaan Tuhan dalam bentuk pelayanan peduli, pelayanan diakonia, pelayanan misi, persembahan pelayanan. Tuhan kuduskan semua persembahan ini dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dan puji nama Tuhan. Untuk selama-lamanya kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Karena Tuhan telah hadir. Walaupun kami terpisah, tempat kami berbeda-beda, tapi Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, angkat tangan saudara sebagai tanda bahwa sepanjang tahun ini, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan sepanjang tahun 2021 ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah Bapa persekutuan, pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, selamat tahun baru. Masuk di tahun yang baru. Kita percaya Tuhan beserta dalam kehidupan kita. Saudara, ada beberapa hal yang mungkin saya mau sampaikan kepada saudara. Bahwa kita tetap dengan format ibadah yang seperti ini. Ya, saat yang bertanya sama saya, Pak, apakah ada kemungkinan Januari kita ibadah lagi bersama-sama dalam gedung gereja? Kita belum bisa memutuskan, saudara. Terus berdoa supaya keadaan akan semakin lebih baik. Jadi kita masih tetap dengan ibadah seperti ini. Ibadah raya yang pertama adalah dengan format yang seperti ini. Nah, ibadah raya yang kedua adalah ibadah live streaming jam 10 langsung dari gereja dengan 2 khotbah yang berbeda. Saya dorong saudara ikuti kedua ibadah ini. Ya, baik. Ibadah yang seperti begini, saudara, ibadah raya yang pertama dan ibadah raya yang kedua yang live streaming dari gereja. Saudara tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dengan bukan 3M, kami tambahkan 4M. Dengan selalu mencuci tangan di air yang mengalir selama 20 detik, dengan selalu menjaga jarak, ya. Saudara, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat karena kita tahu saudara pandemi belum selesai. Kita harus selalu pakai masker dan kita saudara harus meningkatkan imun dan iman kita. Selamat masuk ke tahun yang baru. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you. Shalom. Amin. Tahukah saudara bahwa hari esok kita penuh dengan kemenangan? Sebab kita punya Allah yang setia, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang dahsyat. Sumber kekuatanmu, sumber kekuatanku, sumber kekuatan kita. Naikkan pujian dengan ucapan syukurmu. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oh yeah, oh yeah. Mari yang percaya akan suaramu dan katakan pujian ini sekali lagi. Katakan anak Allah, anak Allah, katakan Yesus namanya. Come on. Oh Yesus namanya, menyembuhkan, katakan menyucikan, menyucikan,
bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidupku berarti anak Allah. Come on. Yesus namanya menyembuhkan, oh menyucikan, bahkan mati. Tebus dosa saudara dan saya, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya, come on. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar,